Desa Pada Asih, Kecamatan Pasirwangi, Garut adalah sentra produksi ikan pindang di Garut. Walaupun jauh dari laut, tapi dari sinilah asal ikan pindang yang dijual di pasar-pasar Garut. Setiap hari, 3 ton ikan yang didatangkan dari Caringin, Bandung. Ikan tersebut antara lain ikan tongkol, bandeng, bawal, dan juga cakalang. Pak, habisnya bantuan ke Bekalan dulu ya? Iya, dulu ya. Hari ini aku akan membuat ikan pindang dari ikan tongkol bersama dengan Pak Ujang. Proses pembuatan ikan tongkol menjadi ikan pindang pun dimulai. Membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memproses ikan pindang. Pertama-tama, ikan tongkol dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Selanjutnya, ikan dibalut kertas kuning. Kertas ini merupakan kertas khusus yang mencegah perut ikan mengembung dan pecah saat dikukus nantinya. Setelah ikan disusun, barulah garam ditaburkan, lalu ditimpa lagi dengan ikan dan ditabur lagi dengan garam. Fungsi garam dapat menghilangkan bau amis dan sebagai bumbu penyedap pada ikan pindang. Ikan tongkol dikukus selama kurang lebih 2 jam. Barulah ikan pindang siap untuk dipasarkan. Hari ini, aku akan membuat olahan kudapan yang berbahan dasar ikan tongkol dan juga durinya. Ikan tongkol ini aku pisahkan antara kepala, tulang, dan dagingnya. Ikan tongkol memiliki kandungan lemak baik, sehingga aman dikonsumsi tubuh walau dalam jumlah banyak. Selain itu, kandungan omega 3 pada tongkol juga mampu untuk mengurangi resiko penyakit mata akibat penuaan. Kandungan omega 3 ini juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Durinya dicuci dulu. Oh, ya Pak. Ini daging tongkolnya sama durinya. Oh udah, itu durinya kamu open, terus ikannya, dagingnya gundul, ancurin. Oh, ya Teh. Tulang ikan tongkol di-oven terlebih dahulu agar lunak dan mudah untuk dijadikan tepung. Sedangkan daging ikan tongkol kuhancurkan dan kupersiapkan untuk kujadikan sebagai isian dimsum. Setelah 40 menit hingga 1 jam, tulang ikan pun siap untuk ditumbuk. Tulang ikan tongkol ini aku siapkan untuk dijadikan tepung. Dalam tepung ikan tongkol mengandung kalsium sebanyak 46,34% yang baik untuk pertumbuhan tulang. Sedangkan kadar proteinnya mencapai 25,54%. Setelahnya barulah tepung diayak. Teh, ini durinya Teh udah halus. Oh iya sih. Bahan-bahan pembuatan dimsum telah disiapkan, yaitu tepung ikan tongkol, tepung terigu, tepung kanji, mentega, dan juga garam. Semua bahan tersebut dicampurkan dan diuleni hingga kalis. Tak lupa ditambahkan pewarna makanan alami agar hasilnya lebih menarik. Adonan dibentuk terlebih dahulu. Ikan tongkol yang tadi telah disiapkan dimasukkan ke dalam adonan. Agar lebih enak dan juga menarik, ditambahkan pula irisan cabai hijau, cabai merah, dan juga wortel. Sesudah dibentuk, dimsum kemudian dikukus terlebih dahulu.
Pengukusan kurang lebih membutuhkan waktu selama 45 menit. Dimsum pelangi atau dimsum katumbiri pun jadi. Kulit dimsum terasa kenyal dan lembut, ditambah isian pindang yang gurih menjadi pas di mulut. Hiasan cabai di atas dimsum menimbulkan rasa pedas, namun tidak menghilangkan rasa khas ikan. Ditambah dengan kuah yang asam, pedas, dan gurih, sangat cocok untuk dipadukan dengan rasa dimsum yang gurih pedas. Gurihnya tonggol, pindang tonggolnya juga pas banget dengan kuahnya yang asam manis. Manis pedas. Berbagai olahan makanan dapat dihasilkan dari alam. Seringkali duri ikan yang menjadi penghalang saat menyantap makanan dapat dijadikan sebagai terobosan baru dan menjadi makanan yang enak dan juga bergizi. Hari ini, cuaca di kota Garut, tepatnya di Desa Padamukti, Kecamatan Pasirwangi, cukuplah cerah. Aku bertugas untuk memberi makan bebek dan angon bebek di sawah, agar mereka dapat berendam sambil mencari pangan sendiri di sawah, seperti keong atau serangga sawah. Beruntungnya, di saat cuaca yang panas begini, Teh Fitri membawakanku minuman dan makanan. Oh ya Mas, nanti tolong carikan telur bebek ya. Ya. Kak, cari telur dulu ya. Selama angon, beberapa bebek telah bertelur di sawah. Telur inilah yang aku kumpulkan untuk kubawa ke rumah Teh Sarah untuk nantinya diolah menjadi telur asin rasa pedas. Biasanya, dalam satu kali angon, terdapat 5 hingga 10 butir telur yang aku temukan di sawah. Telur ini masih kutambahkan dengan telur yang berada di kandang bebek yang jumlahnya bisa jauh lebih banyak. Teh, ini telur bebeknya Teh. Yaudah sekarang bikin adonan telur asin. Jadi abunya ada di sana, abu sama garamnya di sana aja ya. Oh, iya Teh. Aku membantu Teh Sarah untuk menjadikan telur bebek ini menjadi telur asin, yaitu dengan cara mencampurkan garam dan juga abu yang kemudian ditempelkan pada tiap telur. Proses menempelkan campuran garam dan abu ini membutuhkan waktu setidaknya 10 hingga 15 hari. Nah, itu dia Teh Sarah sedang membersihkan telur yang telah diperam selama 15 hari. Cara membersihkannya cukup hanya disikat. Karena Teh Sarah memproduksi telur asin pedas ini secara rutin, sudah memiliki cukup banyak stok telur yang siap untuk diolah. Kini giliran Teh Firda yang membuat perasan pedas untuk telur asin. Cara membuat telur asin rasa balado adalah dengan memasukkan bumbu perasa ke dalam telur. Perasa disuntikkan ke dalam telur, lalu direbus. Teh, ini Teh telurnya yang udah siap diinjak Teh. Oh ya Ndul, taruh di situ ya Ndul. Oh ya Teh. Sekarang kamu bantuin saya injek telur ya. Caranya gimana Teh? Gini caranya Ndul, kamu masukin sambal yang ada di sini Ya. ke dalam situ, nanti kamu cari yang udah dilubangin, baru bisa dimasukkan Oh, sambalnya. gini aja Teteh yang bolongin, saya masukin ya. Oke. Bumbu yang sudah jadi dimasukkan ke dalam suntikan, lalu disuntikkan ke telur bebek. Teh Firda dan Teh Sarah sudah memproduksi telur asin rasa ini selama 2 tahun. Selama itu pula lah, telur asin rasa ini dikenalkan ke seluruh Indonesia. Dalam 1 minggu, terdapat 2 kali produksi. Biasanya telur rasa balado yang dapat dihasilkan berkisar antara 300 hingga 500 butir tiap produksinya. Kamu kukus dulu dong. Oh, ya Teh.
telur asin yang sudah diberi perasa dikukus terlebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengukus telur ini hingga matang adalah sekitar 3 jam. Mas Gundul, Iya teh, rasanya udah jadi belum? bentar lagi matang teh. Teh, mau pakai berapa telurnya teh? Makin banyak kayaknya makin enak deh Mas. Oh, ya teh. Ya, yang banyak aja ya Mas ya. Ya. Cipuk adalah singkatan dari aci dan kerupuk. Seperti namanya, kudapan ini dibuat dari tepung aci dan juga kerupuk warna-warni. Cara membuat cipuk tidaklah terlalu rumit. Awalnya, kerupuk mentah dihancurkan terlebih dahulu hingga menjadi kepingan kecil. Selanjutnya, kerupuk disiram dengan air panas agar teksturnya lebih lunak. Kerupuk yang sudah lunak diberi tambahan bumbu dan juga telur asin rasa yang sudah dipisahkan dari kulit telurnya. Tepung aci diberi campuran garam terlebih dahulu. Selanjutnya, barulah aci dicampurkan dengan adonan kerupuk dan diadon hingga lengket dan tercampur merata. Adonan cipuk siap digoreng di atas minyak panas. Siap nih, tinggal digoreng. Oh, ya. Ya, sip. Tak butuh waktu lama agar cipuk matang. Asalkan sudah berubah warna menjadi lebih tua, cipuk sudah siap dinikmati. Banyaknya kandungan gizi pada telur asin, seperti tingginya vitamin A, vitamin B12, dan zat besi, membuat Teh Sarah, Teh Firda bersama dengan 2 orang teman lainnya menciptakan inovasi dari telur bebek yang kaya akan manfaat sejak 2 tahun silam. Selama itu juga, mereka menerima pesanan dari dalam dan luar kota. Merek telur asin rasa ini cukuplah unik, yaitu Tertindas, yang merupakan singkatan dari terobosan telur asin pedas. Terdapat 2 varian rasa, yaitu pedas asin dan juga balado. Teh, dicicipin teh. Udah jadi ya Mas ya? Udah banyak nih. Jak. Renyahnya kerupuk kontras dengan kenyal dan lembutnya tepung aci. Ditambah dengan gurihnya telur asin, menciptakan sensasi yang beragam di lidah. Ditambah dengan cocolan bumbu rujak, tidak mengurangi rasa enak dari cipuk. Justru menambah nikmat dengan rasa manis dan juga pedas yang pas. Alangkah baiknya untuk menciptakan kreasi dari makanan khas menjadi lebih enak dengan gizi yang juga lebih banyak.